Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Jasa Percetakan berbasis website pada WSM Print Sindang Barang Kota Bogor. Di sini ada saya, Alvida Petrowasila sebagai moderator, dan teman saya Salsa Agustiningrum, Bintang Asega, Bintang Agrian, dan juga Disa Fitri. Baik, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bintang Asega. Untuk Bintang, saya persilahkan. Latar belakang, digital printing merupakan teknologi cetak modern pada saat ini untuk mencetak gambar citra digital yang diolah oleh komputer ke permukaan material atau media fisik oleh mesin cetak printer. Hari Sulistyo 2020, USM Print ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa percetakan dan terletak di Sindang Barang, Bogor. Sistem yang ada di USM Print ini masih menggunakan sistem yang manual seperti proses pencatatan daftar pesanan pelanggan yang dimana hal penyebab daftar pesanan pelanggan tersebut menjadi tidak beraturan. Oleh karena itu, pada saat proses pemesanan bisa saja hal tersebut mengakibatkan daftar pesanan pelanggan menyatu atau bahkan tertumpuk dengan daftar pesanan pelanggan yang lain. Untuk laporan pemesanan cetakan ini masih menggunakan data serta pembuatan laporan yang lama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memandang penting mengangkat kasus di atas dalam penelitian ini. Maka penulis memutuskan untuk mengangkat sebuah judul tentang perancangan sistem informasi jasa percetakan berbasis website pada USM Print Sinang Barang Kota Bogor. Deskripsi produk service website. Deskripsi produk atau service website yang kami buat dengan nama cetakan aja. Ini merupakan sebuah website dikembangkan untuk melayani jasa percetakan yang dimana website ini juga memiliki salah satu fitur yang memang dibutuhkan oleh para customer saat ini, yaitu dapat melakukan pemesanan percetakan secara online dalam waktu yang sangat cepat. Dan selain itu juga pada pemilik percetakan memiliki fitur untuk bisa memproses sebuah pemesanan percetakan customer tersebut secara cepat tanpa harus mencatat secara manual. Dan selain itu juga pemilik percetakan dapat melihat keuntungan dan penghasilan yang mereka dapat pada suatu menu penghasil yang dimana fitur tersebut membantu pemilik percetakan untuk bisa melihat dan mengetahui profit mereka dalam satu bulan. Keuntungan yang diharapkan pihak percetakan satu, dengan adanya fitur pemesanan pihak percetakan tidak perlu lagi memproses pesanan customer melalui WA atau desain yang diberikan oleh customer dalam bentuk kertas, melainkan bisa memproses langsung cetakan tersebut secara cepat. Pihak percetakan tidak perlu menghitung bahan baku mereka secara manual yang terdapat di dalam gudang, karena pada website cetak aja mereka bisa melihat jumlah produk yang tersedia di dalam gudang pada beranda admin. Tiga, percetakan juga dapat melihat penghasilan yang mereka hasilkan dari pemesanan online secara real time, yang mereka bisa mengetahui profit dari hasil percetakan mereka. Pihak customer satu, pihak customer dapat mencetak tanpa harus datang ke percetakan secara langsung. Dua, pihak customer mampu mencetak invoice pesanan mereka sebagai tanda bukti bahwa mereka telah memesan cetakan dari percetakan tersebut. Perancangan aktivitas secara global. Satu, analisa desain sistem, yaitu menggambarkannya suatu sistem yang ingin dibuat. Dua, unsur invoice desain, yaitu membuat tampilan desain untuk sistem sesuai kebutuhan. Tiga, pembuatan sistem, yaitu merubah unsur invoice
desain menjadi kode program dan aplikasi. 4. Pengujian sistem yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. 5. Pengamanan sistem bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari orang yang bertanggung jawab. 6. Implementasi yaitu penerapan secara langsung aplikasi kepada penggunanya nyata. 7. Pemeliharaan sistem yaitu bertujuan untuk memelihara, menjaga sistem agar tetap optimal dan berjalan dengan baik secara berkala. Perencanaan aktivitas global. Nomor 1, analisa desain sistem untuk 50 hari dengan biaya 20 juta. 2. Unsur invoice desain untuk 25 hari dengan biaya 5 juta. 3. Pembuatan sistem untuk 40 hari dengan biaya 20 juta. 4. Pengujian sistem untuk 7 hari dan biaya 5 juta. 5. Pengawalan sistem 1 hari dengan biaya 2 juta. Implementasi 9 hari dengan 5 juta. 7. Pemeliharaan sistem 30 hari dan biaya 30 juta. 8. Biaya tak terduga tidak ada harinya dan biaya 5 juta. Total 133 hari dengan biaya 92 juta. Metode penelitian dalam perancangan sistem informasi ini, penelitian ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menggambar, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, bukan eksperimental. Metode pengembangan sistem dalam perancangan sistem informasi. Dari penelitian ini, kami menggunakan metode pengembangan perangkat lunak dan teknik pengumpulan data dalam perancangan sistem informasi percetakan pada WSM Print yang terletak di Bogor. Metode pengembangan perangkat lunak dalam perancangan sistem informasi percetakan pada USM Print yang terletak di Bogor, kami menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Mode pengembangan ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesai tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum selesai dilaksanakan dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari bidang filosofi, saya bidang Adrian akan membacakan teknik pengumpulan data. Pertama, observasi. Teknik pengumpulan data pada metode observasi yaitu melalui pengamatan secara langsung proses percetakan yang ada di WSM, Print Bogor, dan kami mencari tahu permasalahan apa yang ada pada sistem percetakan tersebut. Sehingga kami dapat menyelesaikan masalah tersebut dan membantu pihak USM Print Bogor dalam mengelola percetakan dengan efektif dan efisien. Lalu kedua, wawancara. Proses wawancara ini dilakukan bersama dengan seorang narasumber yaitu pemilik toko dan pegawai USM Print. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai sehingga solusi yang dihasilkan dapat selaras dengan harapan. Yang ketiga, studi pustaka. Dalam metode ini dilakukan berbagai pencarian dan pengambilan informasi dari berbagai sumber referensi yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, dan segala macam bentuk referensi yang berhubungan dengan objek penelitian yang dapat menunjang data informasi penulisan. Baik, dan selanjutnya sejarah perusahaan.
Sejarah perusahaan USM Print berdiri pada 10 Januari 2011. Pemilik perusahaan ialah Bapak Iqbal Fauzi. Perusahaan bergerak pada bidang jasa percetakan, penerbitan, serta perjilidan sekaligus usaha penyediaan alat kantor dan buku-buku pelajaran sekolah. USM Print pertama kali berdiri di Ruko Abang Adik Taman Topi yang sekarang menjadi alun-alun kota Bogor. Di awal berdirinya USM hanya mempunyai satu mesin cetak. Di tahun 2012 USM Print pindah ke Jalan Gedong Sawah Taman Topi dikarenakan habis kontrak. Dan sekarang di Jalan Abdullah bin Sindang Barang Bogor dari 2013 sampai saat ini, dan telah tersedia berbagai alat untuk percetakan. USM Print juga menyediakan berbagai macam cetakan melalui dari undangan, brosur, surat, dan bekerjasama dengan berbagai bank, Mandiri, BTN, dan BRI, untuk membuat amplop uang dan map bank tersebut. Sejarah perusahaan menjadi perusahaan percetakan terbuka di Indonesia yang mengutamakan kualitas hasil dan pelayanan. Risi terus berinovasi melakukan pengembangan kualitas produk secara maksimal demi pelayanan terbaik, menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, disiplin, dan bertanggung jawab. Dalam bekerja, memberi kualitas sumber daya manusia dan teknologi sesuai kebutuhan konsumen. Berusaha meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan teknologi. Selanjutnya, struktur organisasi pemilik toko. Pertama, operator printing. Yang kedua, desain dan percetakan. Tiga, marketing. Dan terakhir, finishing. Selanjutnya, struktur organisasi. Pertama, pemilik toko pendiri perusahaan yaitu Bapak Iqbal Fauzi. Beliau bertanggung jawab terhadap semua aktivitas. Kedua, operator printing. Tugas operator printing adalah menyiapkan peralatan mesin cetak agar saat digunakan menjadi lancar dan optimal. Jangan sampai ada komponen yang tertinggal. Setelah itu, mereka memeriksa, mengecek peralatan mesin cetak. Yang ketiga, bagian percetakan operator. Cetak merupakan salah satu profesi yang wajib ada. Profesi ini yang akan menangani setiap kegiatan produksi cetak, melalui dari mengurus dan memahami SPK percetakan, melaksanakan manajemen dan instruksi kerja, melakukan checklist kegiatan produksi cetak, membuat laporan produksi, dan lainnya. Yang keempat, bagian finishing. Setelah melalui proses desain dan cetak, barulah hasilnya diserahkan kepada finishing. Profesi ini bertugas untuk menyelesaikan akhir dari setiap pemesanan cetak, mulai dari laminating, jilid, lem, dan lipat. Efek spesial seperti spot UV, emboss, deboss, dan lainnya. 5. Marketing. Marketing mengantar barang-barang yang telah diperiksa dan dikemas rapi ke alamat yang benar dengan membawa bukti transaksi dan nota. Lalu proses bisnis. A. Proses pemesanan. Pada proses ini, customer datang ke tempat percetakan, lalu customer memberikan dokumen cetakan yang ingin dicetak. Ke bagian pelayanan untuk di proses selanjutnya, bagian pelayanan mencatat data pemesanan untuk disimpan di memo pemesanan. Yang ke B, proses produksi. Bagian produksi menerima memo pemesanan dan dokumen cetakan yang akan diproduksi dari bagian pelayanan untuk dicetak. Setelah pesanan dicetak, bagian produksi akan membuatkan nota pembayaran sesuai data pemesanan. C. Proses pembayaran. Bagian pelayanan akan memberikan nota pembayaran sesuai dengan data pesanan yang telah dibuat kepada customer yang telah melakukan. D. Proses pembuatan laporan. Bagian pelayanan membuat laporan percetakan untuk diserahkan kepada pemilik percetakan. Setelah itu, pemilik percetakan melakukan rekapitulasi laporan percetakan setiap harinya. Lalu activity diagram. Pertama, customer datang ke percetakan. Setelah itu pemesanan percetakan. Pelayanan akan memberikan nota yang akan dicetak, langsung menerima data yang akan dicetak, lalu memberikan pesanan yang sudah dicetak. Menerima pesanan yang
pelayanan menerima pesanan yang sudah dicetak dan membuat nota pembayaran. Lalu customer menerima total nota pembayaran. Setelah itu pelayanan menerima pembayaran dan menyerahkan pesanan yang sudah dicetak. Lalu customer menerima pesanan dan itu selesai. Selanjutnya spesifikasi dokumen masukan dan keluaran. Spesifikasi dokumen masukan yang pertama daftar pesanan percetakan. Nama dokumen, data pesanan percetakan, fungsi digunakan untuk memberikan informasi pencetakan yang akan dicetak. Sumber bagian pembeli, tujuan bagian percetakan, media kertas, frekuensi tiap pada pemesanan, jumlah 1 lembar, bentuk lampiran A1. Kedua, dokumen cetakan, nama dokumen, dokumen cetakan, fungsi digunakan sebagai bahan cetakan, sumber bagian pembeli, tujuan bagian percetakan, media kertas, frekuensi setiap pada pemesanan, jumlah 1 lembar, bentuk lampiran A2. Dan spesifikasi dokumen keluaran. Yang pertama nota, nama dokumen nota, fungsi digunakan sebagai tanda bukti pembayaran. Sumber bagian pelayanan, tujuan bagian pembeli, media kertas, frekuensi setiap ada pemesanan, jumlah 1 lembar, bentuk lampiran B1. Dan kedua, laporan percetakan. Nama dokumen laporan percetakan, fungsi digunakan sebagai laporan, sumber bagian pelayanan, tujuan pemilik percetakan, media kertas, frekuensi setiap hari, jumlah kurang lebih 5 lembar, bentuk lampiran B2. Di sini ada pemilik bisa melakukan login, terus pemilik dapat menambahkan produk percetakan, pemilik dapat mengelola stok data produk percetakan, pemilik dapat memproses pesanan pembeli, pemilik dapat mengelola akun profil usaha, pemilik dapat melakukan logout. Dan untuk customer, di sini customer dapat melakukan login, lalu customer dapat memesan produk percetakan, customer dapat melakukan persetujuan pesanan yang baru dipesan atau check out, lalu pembeli bisa melakukan logout. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini aktornya itu ada pemilik toko dan customer. Nah, di pemilik toko ini setelah dia melakukan login, maka pemilik toko dapat mengelola data pemesanan, mengelola data karyawan, mengelola data memo pesanan, melihat data laporan percetakan, dan mengelola data pembayaran. Lalu untuk customer, jika customer telah melakukan login, maka customer dapat melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya di sini ada skenario use case. Di sini ada skenario use case customer. Pertama di sini ada use case halaman awal. Use case name-nya namanya halaman awal. Recruitment-nya customer membuka website. Goals-nya customer dapat melakukan ke halaman registrasi dan login. Lalu precondition-nya customer belum masuk ke halaman website. Lalu post condition-nya customer masuk ke halaman awal website. Valid and condition-nya gagal memuat website. Primary actor-nya itu customer. Main flow atau basic path-nya itu customer masuk ke website yaitu pada halaman awal, lalu customer melakukan login ataupun registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada use case registrasi customer. Use case namanya registrasi, recruitment-nya melakukan pendaftaran untuk bisa mengakses website dan pemesanan. Goals-nya customer dapat membuat akun. Precondition-nya customer melakukan registrasi, post condition-nya berhasil melakukan registrasi, pilot and condition-nya gagal melakukan registrasi. Lalu primary aktornya itu customer, dan main flow atau basic path-nya itu customer melakukan registrasi, berhasil melakukan registrasi dan masuk ke halaman login. Dan selanjutnya di sini ada skenario use case admin. Di sini ada use case beranda admin. Use case namanya beranda. Recruitment-nya admin harus login terlebih dahulu. Goals-nya mengecek semua data. Lalu precondition-nya belum masuk ke halaman beranda. Post condition-nya sudah masuk ke halaman beranda. Valid and condition-nya gagal masuk ke halaman beranda. Primary aktornya itu admin.
Main flow atau basic page-nya itu admin masuk ke dalam halaman beranda dan admin dapat melihat jumlah anggota, stok, barang, dan pemesanan. Selanjutnya di sini ada data produk. Di use case namanya itu namanya data produk, terus rekrutmennya login dan masuk ke halaman data produk terlebih dahulu. Goals-nya untuk melihat, mengubah, dan menghapus data produk untuk dijual. Precondition-nya belum masuk ke halaman data produk, precondition-nya sudah masuk ke halaman data produk. Ini ada kelas diagram percetakan. Di sini ada 6 tabel, yaitu ada tabel customer, pemesanan, transaksi, admin, data pemesanan, dan juga data transaksi. Jadi di sini setiap satu customer dapat melakukan banyak pemesanan, dan banyaknya pemesanan dapat melakukan satu transaksi. Dan banyaknya pemesanan itu berisi satu data pemesanan, dan satu transaksi berisi banyak data transaksi. Lalu di sini ada admin. Setiap satu admin dapat menginput banyak data customer dan menginput banyak data pemesanan, lalu menginput satu data pemesanan dan menginput banyaknya data transaksi. Di sini ada sequence diagram pemesanan. Pertama-tama, admin akan membuka form pemesanan, lalu form pemesanan akan menampilkan form pemesanan. Setelah itu, admin dapat memasukkan ID pemesanan, lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk divalidasi. Jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka akun menampilkan pesan bahwa ID pemesanan sudah ada. Sedangkan jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka sistem akan kembali ke form pemesanan untuk mengisi ID pemesanan, ID customer, dan lain-lain. Diagram transaksi, pertama-tama di sini admin akan membuka form transaksi, lalu form transaksi akan menampilkan form pemesanan, dan jika admin telah masuk ke form pemesanan akan menampilkan ID transaksi dan juga tanggal pembayaran. Setelah itu, admin dapat memasukkan ID customer, lalu sistem akan mengirimkan data tersebut ke database untuk validasi. Jika data yang dimasukkan benar dan valid, maka akan mendapatkan nama customer. Namun, jika data yang dimasukkan salah dan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan yaitu ID customer tidak ditemukan. Selanjutnya, nanti sistem akan memasukkan ID pemesanan. Lalu jika ID pemesanan itu bernilai 1, maka akan memasukkan tanggal pesan dan juga jumlah. Namun jika salah, itu ada pesan yaitu ID customer tidak ditemukan. Lalu nanti dia akan memasukkan jumlah pemesanan dan juga total harga. Setelah itu, maka akan tertera harga atau total harganya. Selanjutnya di sini ada IRD. Di sini ada customer, pemesanan, ada tabel customer, pemesanan, lalu transaksi, admin, dan juga data pemesanan juga detail transaksi. Di sini bisa dilihat setiap tabel memiliki atribut. Nah, di sini customer dapat melakukan pemesanan, setelah melakukan pemesanan dapat melakukan transaksi. Lalu di pemesanan ini berisi data pemesanan dan di transaksi ini berisi detail transaksi. Selanjutnya, admin ini dapat menginput data customer, lalu menginput data pemesanan, menginput data transaksi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvida. Ini saya akan menjelaskan LRS percetakan. Ada 6 tabel. Tabel pertama itu customer yang berisi ID customer, yaitu sebagai primary key. Ada juga nama customer, alamat customer, telepon customer, dan email customer. Tabel kedua yaitu ada tabel pemesanan, berisi ID pemesanan,
ID pemesanan ini sebagai primary key dan ID customer sebagai primary foreign key. Yang ketiga, tabel selanjutnya yaitu ada tabel pemesanan berisi ID pemesanan in dan ini sebagai primary key. Yang kedua ada ID customer sebagai foreign key. Ada jumlah, ukuran, catatan, file, tanggal pesan, dan tanggal pengambilan. Tabel ketiga itu ada transaksi. Di sini ada ID transaksi sebagai primary key, ID pemesanan sebagai foreign key, total harga, dan tanggal pembayaran. Tabel admin berisi ID admin sebagai primary key, telepon admin, username, password, dan email admin. Dan tabel pemesanan berisi ID data, foreign key, primary key, ID pemesanan sebagai foreign key, dan jumlah pemesanan sebagai foreign key. Dan tabel terakhir di sini ada detail transaksi, yaitu berisi not transaksi sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, jumlah pemesanan, dan total harga. Selanjutnya yaitu spesifikasi file. Di sini elemen datanya itu ID customer, akronimnya id.customer, tipenya in, ukurannya 8, dan keterangannya itu primary key. Yang kedua ada nama customer, akronimnya yaitu nama.customer, tipenya varchar, ukurannya 38. Yang ketiga ada alamat customer, akronimnya alamat.customer, dan tipenya varchar, ukurannya 60. Terakhir yaitu telepon customer, akronimnya telepon.customer, tipenya in, dan ukurannya 15. Nah, spesifikasi file customer di sini ada nama filenya yaitu customer, akronimnya sebagai customer MYD, fungsinya untuk menyimpan data customer, tipe filenya yaitu file master, organisasi filenya indeks sekuental, medianya hard disk, panjang recordnya 151 byte, file key-nya itu id.customer, dan software-nya itu MySQL. Selanjutnya spesifikasi file pemesanan. Di sini nama filenya itu pemesanan, akronimnya pemesanan MYD, fungsinya untuk menyimpan data pemesanan, tipe filenya file transaksi, organisasi filenya itu indeks sekuental, medianya hard disk, panjang recordnya 118 byte, file key-nya id.pemesanan, dan software-nya itu MySQL. Di sini ada elemen datanya itu ID pemesanan, akronimnya id.pemesanan, tipenya in, ukurannya 10 sebagai primary key. Yang kedua itu ID customer, akronimnya id.customer, tipenya in, ukurannya 8 sebagai foreign key. Dan yang ketiga itu ada jumlah. Jumlahnya, akronimnya adalah jumlah, tipenya varchar, dan ukurannya 50. Yang keempat ada ukuran. Akronimnya ukuran, tipe varchar, dan ukurannya 50. Nah, yang nomor 5 ada catatan. Akronimnya catatan, tipenya teks. Yang keenam file, akronimnya file, tipenya teks. Dan yang terakhir itu ada tanggal pesan. Akronimnya tanggal.pesan, tipenya date. Di sini ada struktur kode atau struktur kode. Terdapat struktur kode untuk pembuatan primary key. Di antaranya struktur kode ID pesanan, ID customer, ID transaksi, ID data pemesanan, ID admin, dan no pemesanan. Berikut struktur kode masing-masing primary key. Di sini ada contohnya ya, kode pesanan. Kode pesanannya itu PP. PP di sini adalah pesanan kategori paper. Dan no urut pesanan. Sini ada ID pemesanan. Contohnya itu kode pesanannya di sini PP sebagai pesanan kategori paper. Dan urut pesanannya 0021, bulannya 005, dan tahunnya 2000 atau 23. Jika di sini kode pesanannya TK, berarti pesanannya kategori tekstil. Selanjutnya ID customer. Di sini kodenya adalah 0025 itu sebagai nomor urut customer. Selanjutnya 05 sebagai bulan dan 23 sebagai tahunnya. Untuk transaksi tidak beda jauh karena untuk transaksi di sini ada ID pesanan, kodenya 0021 dan ID transaksinya 0032.
Selanjutnya ada ID admin. Di sini ada kodenya itu KY07. KY sebagai kode karyawan dan 07-nya sebagai no karyawan. Jika KY-nya diganti menjadi PM, berarti bukan kode karyawan tetapi kode pemilik. Selanjutnya ID no transaksi. Di sini ada no urut pesanan, no urut customer, dan jumlah pesanan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada desain antar muka atau mockup. Di sini yang ditampilkan adalah mockup bagian customer, yaitu di bagian home. Di bagian home ini menampilkan berbagai alat yang kita gunakan, juga instansi-instansi yang bekerja sama dengan toko kami, dengan produk-produk yang kami jual. Selanjutnya ada halaman produk. Halaman produk di sini yaitu ya menampilkan produk-produk yang kami jual. Nah, di sini ada halaman produk, yaitu menampilkan produk-produk yang kami jual. Baik, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Dwi Safit. Selanjutnya ada mockup bagian admin, yaitu beranda. Di bagian admin itu ada home, beranda, ada master data, data produk, data anggota, ada transaksi, yaitu data pemesanan, ada laporan, laporan data produk, laporan data anggota, dan laporan pemesanan. Selanjutnya ada contoh dari mockup data produk. Ini adalah contoh mockup kami. Selanjutnya ada kode program. Ini adalah kode program yang kami buat untuk web cetak aja. Sini ada struktur navigasi. Jika customer telah melakukan login, maka customer akan mengakses halaman home, profil, about, keranjang, kontak, pemesanan, produk, dan logout. Jika admin, maka akan mengakses home, pesanan, pembayaran, setting, data karyawan, data customer, laporan keuangan, dan logout. Dan di sini ada pengujian. Pertama, skandal pengujian, yaitu username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login, maka username kosong, password kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan harap isi username dan password. Hasil pengujiannya sesuai harapan atau valid. Yang kedua, mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username-nya admin, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan password belum diisi atau sesuai harapan. Yang keempat, mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username kosong, password admin, sistem akan menolak dan menampilkan pesan username belum diisi sesuai harapan atau valid. Yang kelima, mengetik username dan password tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Username admin@gmail, password adm123 adalah contohnya. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan username atau password yang Anda masukkan salah, sesuai harapan atau valid. Yang keenam, mengetik username dan password diisi, kemudian klik tombol login. Username admin@gmail, password adalah passwordnya. Sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama admin, sesuai harapan atau valid. Pemeliharaan. Kami memerlukan spesifikasi, yaitu sistem operasi dengan Microsoft Windows 11. Prosesornya adalah Intel Core i5, RAM-nya 8 GB, harddisknya 1000 GB, layarnya LCD 14,5 inch, keyboard query, printer inkjet printer, mouse-nya mouse macro gaming, software-nya pada bahasa pemrograman memerlukan PHP, JavaScript, SQL, HTML, dan CSS. Aplikasi pendukung yaitu Excel, Visual Studio Code, dan DBMS-nya adalah PHP MyAdmin. Penutup. Kesimpulannya, dengan adanya website pelayanan percetakan ini dapat mempermudah pemesanan percetakan, data laporan penjualan, data produk, data karyawan menjadi lebih efektif. Serta dengan website ini diharapkan dapat mempermudah karyawan dan pemilik dalam mengelola percetakan. Saran. Pada dasar analisis sistem pembuatan percetakan pada kantor USM Print ini sudah baik walaupun masih menggunakan sistem manual.
Demikianlah makalah yang kami buat ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas, dimengerti dan lugas, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, dan kami juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Sekian penutup dari kami, semoga dapat diterima di hati, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.